Mau ngerasain rumah sakit dengan fasilitas keren, mewah. Pada sehari, sekarang bisa loh. Kerjaan bisa di rumah. Nah ini gimana nih kerjaan-kerjaan yang tidak bisa di rumah kayak gue nih? Nah, mungkin kan saya menolak pekerjaan, pergi ke site, ke lapangan, tapi kita menolak pekerjaan bisa dipecat kan, bisa nggak? Bahaya itu. Bahaya juga ya. Udah bahas tentang hukum, tentang yang di penjara ekonomi. Nah politik nih. Nah, Seru. Nah, udah pernah ke penjara belum ya? Belum. Belum. Jangan sampai. Kok belum sih ya? Jangan sampai. Kalau bapaknya pengacara biarin, kita jangan. Iya nggak apa-apa lah. Dikeluarin dari penjara. Dikeluarin, ternyata. Kemarin kan sempat jadi Polemik tuh. Heeh. Oh ini masuk dikeluarin semua. Oh ternyata. Ya balik lagi di UMK Corners. Bersama lagi gua dan saya lagi. ini orang lagi. Kali ini kita berada di tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda ya. Di luar sekarang ya. Di luar dong. Dari kemarin juga di luar coba. Iya. Di luar rumah. Hari ini mau bahas apa nih, Bro? Hari ini kita bakal membahas peraturan-peraturan yang agak menyerempet soal corona. Bukan corona, COVID. Oh, yang kemarin dijanjiin kita mau bahas sedikit tentang politik, Sistem politik. Nah, sosial, budaya, yoi. Itu sampai ke spiritual lah ya. sampai ke spiritual. Jadi kan kemarin kita sudah habis apa tuh namanya? Aksi. Aksi ya betul. Kita mau agak nyerempet politik. Politik mengenai Penanganan pemerintah soal pemerintah tentang COVID. gue tapi ngeri nih. Kok ngeri? Gue ngeri nih, takut di take down gue. Enggak lah, kita Enggak ya. apa ya? Enggak nyinggung Enggak mengkritik Nggak dengan kritik. pedas. Nggak kritik, cuman ya kalau merasa terkritik ya nggak apa-apa lah, bagus justru diperbaiki. Ya, betul. Sekarang itu kan Hmm. oh iya jangan lupa dulu subscribe channel Iya. kita. Subscribe, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Ya, dan Jangan lupa follow Instagram. Instagram. Sosial media kami bisa Instagram di @mksantoalisiusgonzaga_. Dan follow Instagram pribadi kita Instagram juga. pribadi juga ada di sini. Editor tolong ya. Gimana ya? Masukin. Karena nanti video ini bakal banyak iklan ya. Tapi iklannya nggak dibayar. Bukan iklan AdSense soalnya. Nah, balik lagi ke peraturan pemerintah yang menurut gua itu bikin Iya, bingung. kita udah mulai masuk pembahasan ya. Yoi lah, Pembahasan soal si namanya PSBB, Pak. oh sekarang ya peraturan pemerintah kita itu menangani COVID-19 itu PSBB ya. Dengan cara PSBB. PSBB. Itu pembatasan sosial bikin bingung. bikin bingung gimana bikin bingung? Gua bikin bingung kalau gua. Kok bisa bikin bingung? Karena gini ya kan. Gue sendiri bingung. Kenapa bingung? Kan udah jelas tuh apa namanya? Iya. Aturannya apa aja, larangannya apa aja. Tapi bikin bingung, Pak. Karena apa? Ya, situasinya normal-normal aja kalau di jalan, mah. Ya. Kan Menarik. pembatasan sosial, tapi ya kayak nggak ada peraturan gitu. Malah nih, yang baru-baru lagi gue baca nih kemarin di berita adalah Kementerian Perhubungan bakal membuka lagi transportasi, Pak. Nah, Keluar daerah, kan bikin bingung lagi tuh. Gimana tuh? apalagi menurut lo apalagi nih yang Ya sama. menurut lo efektif nggak sebenarnya PSBB sekarang? Kalau menurut gue pribadi sih nggak efektif sih. Karena itu tadi Karena itu masih tadi normal, karena masih bebas. normal, masih ya kita mau kapan selesainya ini si COVID ini gitu kan. Jadi kalau masih biasa-biasa aja ya bakal ya kayak gini aja udah. Gue juga bingung yang dirumahkan tahu kapan lagi masuknya. Nerima gaji juga cuman setengah gitu kan. Gimana? Jadi kita bingung. Di rumah juga udah bosen gitu. Jadi bener-bener pembatasan sosial bikin bingung. Itu menurut gua sih gitu. Kalau menurut lo gimana? Oke nih, menurut gua nih ya. Satu memang bikin bingung karena gua agak sedikit setuju lah, tapi nggak setuju, tapi nggak full setuju ya. Nggak apa-apa. Yang bikin bingung yang benar kondisi masih normal, orang masih ada yang lala masih kerja, masih ngumpul. Bahkan rumah makan masih ada yang makan. Ada yang makan di tempat, walaupun ada larangan ya. Nah itu dia. Terus ada beberapa checkpoint, cuman
Iya, memang iya. belum terlalu efektif. Sih memang. Karena mereka juga takut-takut lah mau ngecek orang kan. Iya sih benar. Ya juga perlengkapan yang seadanya sih. Agak sedikit tidak efektif karena ya itu masih dibebaskan, jadi penyebaran itu ya kayak sekarang kita tahu lah, grafiknya bukan makin menurun tapi ya segitu-segitu terus, Segitu-segitu aja. jadi nambah terus. Tambah terus. Mau dibilang landai grafiknya yang diharapkan supaya apa namanya tenaga kesehatan Nggak. sanggup menangani, Enggak juga. kenyataannya grafiknya terus meningkat tajam. Makanya. Tapi gini bro, Iya, iya. ada sisi positifnya sih PSBB sekarang. PSBB Oh, iya, pasti ada dong. nggak bikin bingung lah. Kalau gua cuma lihat dari Batasan sisi sosial berskala besar ya. negatif. Oh, itu ada yang benar. Benar. Oh, batasan sosial berskala besar. Jangan bikin bingung orang juga bro. Oh, iya. Nah, ada sisi positifnya. Kita dibiarkan normal. Nah, Karena emang harus menjaga apa namanya ekonomi orang, tapi masuk akal sih. kebutuhan orang. Masih banyak. Kita tuh masih negara berkembang yang Iya juga sih. tingkat kemiskinan, penganggurannya tinggi. Iya juga sih. Tapi Kalau misalnya nih ya di lockdown, nggak boleh beraktivitas sama sekali di rumah, kan semuanya. ya repot juga sih Mau pasti. makan apa? Iya juga sih. Saya Terus- apa ya pemerintah ya. Iya. Tapi so tahu lu men. Pemerintah jadi berat. Tapi lu so tahu men. Ntar dulu, belum selesai nih. Oh, belum. Pemerintah berat, apalagi Indonesia lu tau kan, utang masih gitu banyak, belum Iya, lunas. Terus nambah utang lagi nih. Tingkat pengangguran, kemiskinan juga masih ya lumayan tinggi lah. Nanti kalau di lockdown kayak yang negara-negara yang lockdown itu negara-negara maju bro. Oh iya. Yang uangnya udah banyak, Uangnya pemerintah banyak. sanggup ngasih Iya juga sih. makan setiap rumah. Penduduknya juga cuma sedikit. Nah, ini kita antar pulau. Banyak kalau negara kepulauan, Luas. banyak banget yang harus disubsidi masa. Wah, Iya itu sih. berat Masuk banget. akal sih. Tapi memang itu tadi untuk menghentikan apa namanya penyebaran penyakit itu jadi cenderungnya lamban, tidak efektif. Iya memang itu menurut gua. Tapi kan menurut lu. Iya, ini menurut saya. Daripada kita menurut nih, nggak tahu nih Hmm. gimana kalau kita coba panggil ahlinya. Oh iya, kita hari ini ada narasumber. Ada. Ada. Makanya daripada opini lu begitu, opini gua begini, ya kan? Agak jelas tuh. Jelas dong. Jelas. Lu aja nggak jelas, kan bikin bingung. Gua jelas. Gua nggak bikin bingung. Nah, lu so tahu tuh soalnya. Oke, kita panggil aja dah narasumber kita kali Siapa ini. sih narasumbernya? Narasumbernya itu. Perlu kita kenalin nggak? Apa dia biar kenalin diri sendiri? Kayaknya biar dia ngenalin sendiri aja dulu. Oke deh. Tapi kalau kita kenalin juga boleh. Ya. Apaan sih? Kenalin aja lah, kenalin lah. Pokoknya orang ini itu jago lah. Ahli hukum, Buset. mungkin juga Ahli ahli hukum di bidang pemerintahan. bisa jadi dia. Bisa jadi. Soalnya pengacara bro. Wis, gokil. Backgroundnya pengacara. Ada pengacara. Backgroundnya ada teknik juga. Berarti Waduh. dia bisa bahas soal pekerjaan, ekonomi, Oh, iya. Masuk. sosial. Masuk. Gue dengar-dengar dia juga prodi akun. Nah ini dia nih Masuk ke bahasan kita. bahasan kita yang terakhir ya kan, nanti ada bahas spiritualitas. Spiritualitas. Kayaknya lengkap nih. Lengkap. Ya udah kita panggil aja. Oke. Masuk lah. Songong kali. Wih, bintang tamu udah di sini. Gue cariin kemana-mana. Ini bintang dia tamu udah silai datang. kita tadi. Siap. Oke, kita kenalin lah ya. Kenalin. Namanya mau kenalin kita apa? Kenalin sendiri. Anaknya kita Kita kenal dulu. dulu. Beliau Bapak. adalah Bapak Alexander MT Sinaga. Wizard, MT Mountain. Ajar banget. Oh, yang teknik-teknik tadi? Bukan. Oh. Marlitua Sinaga. Oh. Siap. Mr. Alek ini. Waduh. Adalah Seperti yang tadi kita omong. pengacara. Acara. Kemudian Ahli teknik. ahli teknik. Waduh. Prodi akun juga. Prodi akun lengkap dong. Lengkap udah, kita pulang aja. Jangan. Gua jangan. Lu pulang aja. Oh gitu ya. Gua pulang. Oke, kita nih langsung lah ya. Sengaja mengundang beliau ini. Kita manggil Lai. Oke. Manggil sila ini Karena supaya menjawab dari- keresahan-keresahan gua nih. Tentang Tadi peraturan Peraturan. pemerintah terkait penanganan COVID-19. Yoi. Kenapa lu bingung? Lu?
Ya itu. Tolong Mas. disampaikan ke line satu ini ya kan, biar Seperti yang tadi saya bicarakan, Leng. Hey. PSBB. Kalau menurut saya kan pembatasan sosial bikin bingung. bikin bingung. Karena gue bingung gitu ya kan, yang tadi gue bilang, duh, kesini bingung, kesana bingung. Di sana tengah-tengahnya Pulau Jawa ya. Enggak juga sih. Apa? Lama-lama tambah bingung narasumber. Bingung narasumbernya. Agak. Batasan sosial PSBB, kita disuruh membatasi kegiatan sosial kita ya kan. Tapi nyatanya adalah seperti normal-normal aja gitu. Yeah. Kanan rame, tempat makan masih ada yang makan di situ ya kan. Bahkan masih ada yang ibadah di rumah ibadah gitu. Jadi kalau menurut orang bingung satu ini, ya kan, PSBB-nya nggak efektif. Gitu. Tapi menurut saya nih, semi efektif. Semi. Yang nyanyi itu kan. Untuk apa namanya, penghentian penyebaran penyakit mungkin kurang efektif karena masih Iya. banyak yang beraktivitas. Tapi untuk apa namanya, kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan sebagainya itu efektif karena nggak dihentikan 100%. Oke lah, menurut pendapat Silai gimana lah itu? Biar Menurut terjawab beliau. sudah. Iya. Satu lagi, Gimana? bener nggak sih PSBB ini kalau politik nih ya? Iya, boleh. Kalau Asik. ke arah politik ya, PSBB itu dikeluarkan presiden sama pemerintahannya itu untuk apa namanya ya, bikin udahlah tuh nggak usah lockdownan berisik kepala Oh, biar daerah. kepala daerah nggak melakukan aktivitas sendiri apa Iya, maksudnya? pokoknya keputusan Keputusan sendiri yang sendiri. merugikan daerahnya sendiri dan pemerintah juga. Itu kalau dari sisi politik, apa mereka cari nama? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Kita udah Monggo, cerita-cerita silakan. nih. Menurut Siap-siap. lain ini gimana nih? Iya. PSBB yang menurut kita nggak kurang efektif. Ya, PSBB sendiri kan upaya pemerintah ya untuk mengurangi laju penyebaran virus itu sendiri dengan mengatur orang-orang berkerumun. Yang diatur kerumunan orangnya karena penyebaran itu sangat cepat. Juga virus COVID-19 ini juga sangat kecil, sepersekian ribu mikron misalnya, tidak terlihat oleh mata, sehingga kalau kita berkerumun dan memungkinkan karena dia plak yang ini kan yang muncul gitu. Nah, PSBB. Ya, PSBB sendiri kan upaya pemerintah agar mengurangi laju penyebaran virus itu sendiri, di mana yang dihindari adalah kerumunannya agar penyebarannya tidak masif, tidak cepat. Tidak cepat. Ya, karena kalau penyebarannya cepat, nanti banyak yang akan tertular. Jadi efek dampaknya bisa kemana-mana karena dari segi penanganannya sendiri, COVID ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Iya, makanya. Tentunya kalau orang masuk ke rumah sakit juga biayanya juga sungguh besar. Coba bayangkan kalau biayanya ratusan juta dan rumah sakit itu bisa penuh kalau misalnya Ini juga sih. penyebarannya begitu masif gitu ya. Itu cepat ya penyebarannya. Tapi gini lah, apa namanya? Menurut kita yang nggak efektifnya itu karena di PSBB itu ada larangan, ada pengecualian. Nah, pengecualiannya itu Bikin kayaknya normal-normal bikin, aja. iya normal memang. Nah, gimana? Gimana? Jadi sebelum PSBB kan sebenarnya himbauan dari pemerintah pusat kan sudah ada, dan pemerintah daerah juga menghimbau juga. Jadi sebelum diberlakukannya PSBB itu sudah ada himbauan-himbauan. Jadi memang PSBB ini lebih dari segi hukum itu lebih membuat aturannya lebih ketat, meskipun tidak sampai pada sanksi pidana. Ini berupa larangan pada masyarakat, sehingga ketika ada misalnya kan ada larangan mudik misalnya, bukan langsung dipidana tetapi ya disuruh putar balik misalnya. Ada beberapa daerah yang misalnya disuruh push up segala macam kan gitu. Nah itu kalau larangan tapi nggak ada pidana. Nah itu gimana? Orang Indonesia itu Nggak bisa seperti nggak itu. bisa dilarang, makin dilarang makin jadi. Bahkan nih tadi kemarin gue baca di portal berita yang terpercaya, Kementerian Perhubungan membuka kembali transportasi itu keluar daerah. Nah, Tapi urusannya untuk bisnis apa bla 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 itu kan memungkinkan juga orang untuk pulang kampung. ya. Gimana tuh?
Jadi makanya dengan hal seperti ini, karena memang penerapan kita mengambil PSBB, penerapannya untuk agar pemerintah daerah itu bisa menerapkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena kalau dibuat saklek, dibuat benar-benar rigid, itu tentu akan berbeda penanganan di Sabang misalnya, sama di Papua. Papua tentu belum tentu yang berdampak COVID, karena memang di sana nggak tertular misalnya COVID ini sendiri. Juga sih. Dan dipertegas lagi agar pemerintah daerah itu mengambil inisiatif sendiri-sendiri, tetapi tetap pada norma atau aturan dari pemerintah pusat ya, berupa PSBB itu. Gitu. Ya, tetapi kalau misalnya itu dibuat misalnya rigid, tentu roda perekonomian bisa ambles. Misalnya industri, misalnya sekarang kita lagi membangun proyek nih, ada pembangkit listrik misalnya, kita ada kebutuhan listrik untuk masyarakat Indonesia, kita hentikan, nggak bangun. Selain karyawannya juga nggak bisa mencari nafkah, juga proyek itu nggak bisa berkelanjutan, padahal kita sudah target misalnya tahun 2021 itu harus selesai dan harus ada pasokan listrik bertambah misalnya seperti itu. Iya juga. Yang tadi yang masalah pidana itu ya? Nah, masalah pidana intinya gini, berupa larangan yang penerapannya itu untuk masyarakat itu sadar gitu loh. Jadi kembali ke sistem lingkungan kita, masyarakat kita yang disadarkan gitu loh untuk melakukan pembatasan diri gitu. Dan PSBB kan ada batasan-batasannya kan, ada item-item untuk ini aturan-aturan yang dibuat di situ, misalnya dalam satu kendaraan misalnya nggak boleh lebih dari 5 orang misalnya, untuk mobil berpenumpang sekian misalnya, untuk mobil berpenumpang 4 nggak boleh motor untuk nggak boleh boncengan gitu. Ada aturan-aturan yang dibuat memang untuk kita menjaga jarak gitu. Bagus juga, sebenarnya make sense juga sih. Tapi kan Indonesia Bu, kalau cuman dilarang-larang lah Nggak bisa juga, toh juga ya masih banyak juga yang boncengan. Kayaknya memang harus pidana nggak sih? Iya, memang biar sebenarnya harus pidana. aturan ini ketat gitu. Nah, tadi seperti yang dikatakan, Menteri Kesehatan pun mengeluarkan surat kementerian misalnya. Begitu pula Menteri Perhubungan tadi dijelaskan mulai di ini ya, ada aturan baru ya, aturan baru lagi. Kalau dibuat sanksi pidana, bahkan yang di penjara pun sekarang malah dibebasin. Itu dia. Diberikan keringanan, kelonggaran, karena kalau kita ketahui di penjara, udah pernah ke penjara belum ya? Belum. Jangan sampai. Belum sih ya. Jangan sampai. Kalau bapaknya pengacara biarin, kita jangan. Iya nggak apa-apa lah. Ya di sana itu udah sumpek banget gitu loh. Jadi karena sumpek ya, memang yang sudah bisa diberikan kelonggaran, dia berkelakuan baik, ya dia dilepas supaya, dan tapi tetap dipantau meskipun dia dilepas. Jadi kalau diterapkan pidana tadi yang saklek, penuh penjaranya. Sekarang aja pada dikeluarin yang memang berkelakuan baik dan yang bisa dikeluarin gitu loh. Karena jadi ada satu poin positif tentang yang dikeluarin dari penjara. Kemarin kan sempat jadi polemik tuh. Ini masuk dikeluarin semua, ternyata yang berkelakuan baik, yang mungkin masa pidananya sudah mau berakhir. Gitu. Dapat remisi lah. Gue jadi tahu gitu. Nggak jadi ini lagi. Kan banyak tuh di berita yang bilang, wah kok dilepas vaksin jadinya termasuk yang ini sih. Kejahatan meningkat. Iya memang, termasuk gue salah satu netizen yang menyoroti hal itu gitu. Kalau kejahatan dari dulu kayak gitu bro. Yang namanya residivis itu ada terus. Makanya ada acara-acara di TV yang polisi-polisi ngejar penjahatan gitu kan. Kalau nggak ada residivis yang penjahatan tuh mungkin nggak ada siaran. Juga sih. Nggak siaran. Nggak terkenal polisinya. Di take down gitu. Iya, dari sisi ekonomi misalnya, keuangan, menerapkan ini biaya penanganan satu pasien COVID misalnya dia masuk rumah sakit, tahu nggak Mas Kelik atau Lea aja nih? Nggak tahu sih. Itu sekitar 100 sampai 230 jutaan, bayangin, 14 hari di rumah sakit. Jadi benar-benar mahal, mahal. Dan bila dia mempunyai penyakit bawaan, misalnya ada penyakit jantung, penanganannya bisa lebih mahal lagi, bisa sampai 500 juta untuk menangani satu pasien. Bayangin coba.
tadi yang tentang narapidana residivis tadi, kalau terkena saja misalnya, ya itu tadi penuh, rumah sakitnya penuh dan kacau beliau itu. Itu mau ngerasain rumah sakit dengan fasilitas keren, mewah. Pandasari sekarang bisa loh. Jangan sampai. Anda memang begitu, Pak. Nah, Mahal itu. banget ya. Ya, 30 juta. gratis sih. Ya udah ya, balik lagi. Tadi hukum sudah, Ekonomi Sudah. ekonomi ya intinya supaya terus berjalan lah ya, Supaya terus nggak berjalan. sampai drop banget lah ya. Iya, jadi perekonomian itu tetap berjalan meskipun yang bisa bekerja di rumah, di rumah ya. Substitusi pekerjaannya dari biasanya harus kantor, dia lewat internet ya kan. Kalau misalnya bisa didelegasikan pekerjaan itu misalnya, atau kita mau misalnya ibu-ibu di rumah mau belanja misalnya kan, nggak perlu ke pasar misalnya, cukup delivery order misalnya, itu salah satu cara menjaga juga gitu loh. Nah dari segi apalagi nih, dari segi Tapi tadi ada yang menyangkut kerjaan bisa di rumah. Ini gimana nih kerjaan-kerjaan yang tidak bisa di rumah kayak gue nih? nah Lu masih masuk kan? Iya. Bahaya lu. ya untuk pekerjaannya Menyerahkan diri. ya karena tadi itu, karena memang biasanya kalau pekerjaan yang memang harus di rumah tetap menerapkan prinsip-prinsip PSBB-nya. Misalnya seperti saya juga kadang harus sering ke lapangan. Nggak mungkin kan saya menolak pekerjaan, pergi ke site, ke lapangan, tapi kita menolak pekerjaan bisa dipecat dan bisa nggak, bahaya itu. Bahaya juga ya. Iya. Jadi Dirumahkan dirumahkan beneran. beneran. Bisa dikasih surat tugas dari Kementerian Perindustrian. Nah, itu di situ dicantumkan nama perusahaannya. Kemudian kita kartu anggota perusahaan misalnya, nanti kalau polisi bertanya kita tunjukkan itu. Karena kita untuk ngawasi misalnya proyek-proyek tadi. Sekarang kan infrastruktur, semua pekerjaan-pekerjaan kan lagi benar-benar berjalan kan. Dan semua proyek-proyek yang kita butuhkan itu harus segera selesai gitu loh. Tuh. Jadi Juga memang kantor-kantor itu menerapkan PSBB di kantor. diterapkan. Jadi Diterapkan. misalnya Tempat gue bangku, diterapkan. ya semuanya pasti diterapkan. Jadi sesuai dengan anjuran Terapkan dari Pak, berarti pemerintah terima pusat. aja lu masih masuk gitu. Lo masih bersyukur lah. Iya, Masuk masih dapat gaji. Ada yang Iya. di rumah Udah. Banyak perusahaan Terus juga cita yang di rumah Cita. di PHK banyak sekali. kasihan. yang dirumahkan, misalnya dirumahkan tidak dibayar gajinya, atau bahkan perusahaannya tutup misalnya. Nah, ada juga harus banyak. pulang kampung, kan banyak yang dari Jawa kerja di Jakarta harus pulang kampung, mereka harus memberikan pesangon, perusahaan kecil. Nah ini yang dampak, masih PSBB aja diterapkan, sudah banyak perusahaan yang tumbang. Nah. Bayangkan kalau diterapkan lockdown, mungkin Oh, bayangin. nggak tahu lagi Indonesia ini gimana ya. Makin bingung gua. Makin bingung lu. Makin bingung sih, gini udah bingung. Lockdown beneran otak. Lockdown. Lockdown gua ngapain itu? Bener otak gua. Dan kita udah bahas tentang hukum, tentang yang di penjara ekonomi. Nah, politik nih. Nah, Seru. Nah, ya politik kan banyak aturan-aturan yang dengan kepala daerah berbeda. Nah. Terus akhirnya ditugasin oleh pemerintah keluar PSBB. Tapi kok berbeda juga dengan kementerian-kementerian perhubungan, Gua kabur dah. apa kesehatan, Menteri Kesehatan. apa lagi, Menteri ya pendidikan, udah macam-macam lah. macam-macam Gimana? itu berbeda juga dengan kepalanya. Gimana ya? ya karena memang kepentingannya beda-beda, penerapannya jadi penerapan yang berhubungan dengan kepentingan itu tentu diterapkan berbeda. Tetapi pada prinsipnya harus mengacu pada gugus tugas penanganan COVID, dalam hal ini PSBB. Semuanya berimbas ke sana gitu Tetap loh. harus mengacu ke PSBB. Jadi Iya. Fleksibel lah ya. harus ikut pemerintah pusat, jangan ikut yang Kan lain-lain. ikut pemerintah pusat dengan aturan PSBB yang begini, diterapkan di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing. sesuai dengan ya gitu pokoknya lah. Pokoknya ya memang gue dapat info itu PSBB dikeluarkan, nanti tetap kepala daerah yang mengatur. Iya, karena memang ini diserahkan kepada kemampuan kepala daerah kan Nah, berbeda-beda. kemampuan. Tadi kan saya jelaskan bahwa misalnya yang Sabang atau yang Papua atau misalnya yang Jawa Tengah, Jakarta dengan Iya Jawa sih, Barat aja udah benar-benar. berbeda. Sebagai manusia, sebagai orang Katolik lah tentunya kita menghadapi wabah COVID-19 ini kita harus bersikap seperti apa? Kita be smart lah. Bisma ngomong panjang lebar ya kan tentang apa namanya ekonomi,
hukum, politik, spiritual jangan juga. bingung lagi, lu harus be Nggak, smart, berarti lu nggak smart.